Kula nuwun sedulur semua, dimanapun panjenengan berada dan kapanpun panjenengan nonton video ini, semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah, dan dijauhkan dari mara bahaya serta bencana. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Tubagus Purnama, di channel yang membahas tentang budaya, spiritual, leluhur Nusantara, seni, dan adatnya. Juga menyinggung sedikit dengan meditasi dan mekanika kuantum, karena ini berkaitan dengan spiritual. Baik, di akhir-akhir ini kita sering mendengar bahwa kebangkitan spiritual itu untuk menyongsong masa depan Nusantara. Yang ini mungkin dikaitkan dengan ramalan Jongko Joyoboyo. Juga dikaitkan dengan Sabdo Palon Nagih Janji. Nah, di sini yang menjadi topik pokok adalah ajaran manunggaling kawula Gusti. Seperti apa toh manunggaling kawula Gusti? Apakah ini hanya ada di ajaran Jawa atau di ajaran agama-agama lainnya? Ya, manunggaling kawula Gusti itu ada di semua ajaran. Cuma perbedaannya, kalau di dalam agama itu manunggaling kawula Gusti itu diberikan tempat yang paling tinggi, atau diberikan nanti sesudah tingkatan-tingkatan dalam agama itu diselesaikan, naik, meningkat, kemudian baru sampai ke tahap manunggaling kawula Gusti itu pun masih perlu dengan bimbingan. Sedangkan kalau di ajaran leluhur Nusantara, manunggaling kawula Gusti itu diberikan di depan. Sehingga manusia mencapai kesadaran penuh sebelum melaksanakan tanggung jawabnya hidup di dunia ini. Perbedaannya hanya itu. Kalau zaman dulu, kesadaran manunggaling kawula Gusti ini diberikan dari seorang guru kepada muridnya berupa wedaran dan wejangan-wejangan itu secara diam-diam. Nah, ketika di era agama ada yang mencoba mengungkapkan untuk ajaran manunggaling kawula Gusti ini secara terbuka. Dan akhirnya justru malah mendapatkan kematian pada saat itu. Contohnya, Yesus Kristus itu mengajarkan manunggaling kawula Gusti. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menjadi satu di dalam tubuh Yesus Kristus. Tapi pada akhirnya beliau disalibkan sehingga wafat. Kemudian Syekh Siti Jenar juga mengajarkan ajaran manunggaling kawula Gusti. Nah, ini ditakutkan oleh para wali yang lain akan mengganggu tahapan-tahapan dalam beragama. Maka Syekh Siti Jenar diberikan hukuman mati. Nah, perbedaannya hanya ini, sedulur. Bahkan di video sebelumnya, saya mengungkapkan bahwa kesadaran leluhur Nusantara itu lebih tinggi di dunia. Maka dari itu, orang Jawa dulu terkenal dengan spiritualitas yang tinggi. Tapi ini memang dicoba untuk dihambat atau dihilangkan bahkan. Sehingga mudah untuk diatur. Contoh, manusia yang berada di kesadaran rendah, maka sebuah negara itu
akan mudah untuk digoyang. Jika masyarakatnya mempunyai level kesadaran yang rendah, ciri-cirinya akan sering banyak demo, akan sering banyak korupsi, akan sering banyak pembunuhan, seperti contoh yang terjadi pada saudara-saudara kita yang di Stadion Kanjuruhan Malang kemarin. Kalau di level kesadarannya tingkat tinggi masyarakatnya, maka cirinya negara itu akan lebih toleran, mempunyai sopan santun yang tinggi, mempunyai adab kebersamaan yang tinggi, sosialitas yang tinggi, bukan individual atau kelompok. Nah, negara kita memang sengaja dibikin seperti ini agar mudah untuk diatur oleh sebagian orang. Karena mereka sendiri takut kalau ajaran orang leluhur kita, manunggaling kawula Gusti, ini kembali, maka Nusantara akan berjaya kembali. Contohnya pada kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit. Dua kerajaan ini menjadi contoh bahwa kita ada di tingkat kesadaran paling tinggi. Sehingga mereka maju pesat dan berkembang leluhur kita itu. Sedangkan kalau kita tarik kembali pada saat ini, apa yang kita rasakan? Tapi perlu diingat bahwa kejadian di Nusantara ini ada tahapan-tahapan tertentu di mana puncak kesadaran tertinggi itu akan kembali. Dan bisa dihitungkan setiap 7 abad sekali atau 700 tahun sekali itu akan mencapai puncak kesadaran yang tertinggi kembali. Contohnya pada abad ke-0 sampai ke-7 itu melalui perjalanan jauh, kemudian abad ke-7 itu ada Mataram Hindu. Itu mencapai puncak kejayaan. Kemudian perjalanan lagi dari Mataram Hindu, perjalanan lagi sampai ke Majapahit dan Sriwijaya. Kemudian perjalanan lagi sampai ke kemerdekaan Indonesia. Itu adalah puncak-puncak kesadaran tertinggi. Nah, jadi saya mengira atau perkiraan saya bahwa tragedi Malang kemarin adalah para martir yang harus memang mengorbankan jiwa dan raganya untuk membuka kesadaran dari seluruh masyarakat Indonesia agar terupgrade, sehingga nanti kalau kesadarannya diupgrade menjadi lebih atas, maka kehidupan akan lebih sejahtera, toleransi akan lebih hilang, lebih kuat maksud saya. Tidak ada saling curiga, tidak ada saling ingin memenangkan diri sendiri, tidak ada saling gontok-gontokan, tidak ada saling memburu, tidak ada saling individualistis. Yang ada hanya kita sama-sama makhluk Tuhan.
Dan itu berlaku bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi kepada semua ciptaan Tuhan. Nah, kalau kita jabarkan apa sih kesadaran tentang manunggaling kawula Gusti itu sendiri? Manunggaling kawula Gusti ini adalah bahwa Gusti itu berada di dalam diri kita masing-masing. Jadi Anda itu juga Gusti, semua orang itu juga Gusti, bahkan makhluk tumbuhan semua. Binatang itu juga Gusti. Jika tidak percaya, di episode kemarin saya membahas masalah mekanika kuantum. Saintifik menemukan bahwa bagian terkecil dari tubuh manusia atau makhluk hidup, yang pertama kita kita punya organ tubuh. Organ itu terdiri dari ribuan sel. Sel itu terdiri dari ribuan atom yang bekerja sama. Kemudian atom itu ada proton, neutron, dan elektron. Nah, di dalam proton sendiri itu mempunyai sifat bersamaan. Antar dimensi, antar ruang, bahkan tidak ada waktu, melewati sekat waktu. Itu sama, maka ada dunia paralel. Nah, di dalam proton ini ilmuwan menemukan bahwa itu kosong. Tidak ada apa-apanya. Tapi proton ini bisa bergerak dan ada di setiap unsur semua makhluk hidup. Inilah uniknya Tuhan. Inilah yang disebut unsur Tuhan. Proton ini ada di semua makhluk hidup, bergerak pada suatu kondisi yang sama, di tempat yang berbeda, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tapi gerakannya akan sama. Yang ada di dalam sel tubuh manusia. Nah, ini dari segi saintifik modern. Berarti leluhur kita sudah lebih tahu jauh-jauh hari, bahkan tahun, bahkan abad yang lalu kita sudah tahu. Tapi ini sengaja dipangkas, sengaja dibelokkan, sengaja ditutupi agar negara kita tidak bisa maju, agar orang-orang kita tertindas. Nah, ketakutan yang diciptakan oleh para agamawan dengan berupa doktrin dan dogma, itu ketakutannya adalah ketika kalau tahu saya ini ada Tuhan di dalam diri saya, maka saya akan mengaku Tuhan dan saya akan memaksa orang-orang untuk menganggap bahwa saya ini Tuhan mereka. Nah, ketakutannya kan sepele seperti itu. Padahal kalau leluhur kita dulu tidak seperti itu. Bahwa saya ada unsur Tuhan. Panjenengan ada unsur Tuhan. Sedulur semua ada unsur Tuhan. Artinya saya harus menghargai panjenengan. Kalau saya menyakiti panjenengan, maka saya juga menyakiti diri sendiri. Karena kita semua satu. Hukum alam itu adalah the law of one. Kita semua terdiri dari satu unsur yang disebut unsur ketuhanan. Kalau sudah kita merasa dan kita sadar, makanya ada sebutan kesadaran itu apa? Kesadaran murni itu apa? Itu kita menyadari, kita sadar, kita tahu kalau di dalam diri kita masing-masing ini ada unsur Tuhan.
Maka kalau kita menyadari akan hal itu, kita tidak mungkin akan menyakiti yang lain. Karena sama saja menyakiti diri kita sendiri. Nah, disinilah pentingnya kesadaran kita di-upgrade. Kita selama ini sudah tertutupi oleh individualisme, oleh dogma, doktrin, ketakutan, fanatisme. Kalau sudah terikat dogma dan doktrin, tentu akan timbul fanatisme. Nah, dan fanatisme ini yang membuat orang semakin jauh keterlepasannya, semakin jauh dari kesadarannya. Sekali lagi, sadar itu adalah saya menyadari, saya tahu, saya bersaksi bahwa ada Tuhan di dalam diri saya. Tapi kesaksian saya ini tidak untuk dipaksakan kepada orang lain, karena orang lain pun juga punya Tuhan di dalam dirinya. Jadi mari kita sedulur semua, kita upgrade kesadaran kita. Memang masa sekarang ini adalah masa untuk mengupgrade kesadaran kita. Kita tahu sudah banyak korban-korban para martir dari seluruh Indonesia. Baik itu korban bencana alam, kecelakaan. Sudah banyak. Nunggu kapan lagi? Mau nunggu sampai kapan kita untuk mengupgrade kesadaran kita bahwa mereka itu semua adalah saudara kita. Mereka semua itu adalah para pahlawan bagi kita untuk upgrade kesadaran. Diharapkan nanti kalau level kesadaran kita meningkat, maka dunia akan penuh dengan cinta kasih. Itu ajaran utama dari semua agama dan ajaran leluhur. Sopan santun, andap asor. Dan ketika semua sudah memiliki ini, setidaknya masyarakat Indonesia ada 80%, maka Nusantara akan menguasai dunia. Dan semoga tidak lama lagi itu akan terwujud dengan adanya para martir, pahlawan-pahlawan kita ini yang sudah berguguran untuk menyadarkan kita. Jadi jangan heran kalau ke depan itu akan semakin banyak teman-teman spiritualis atau saudara-saudara kita yang tercerahkan. Tercerahkan itu artinya kesadarannya meningkat, langsung berbagi kepada semuanya. Ini akan semakin banyak. Dan ini bukan kebetulan, ini memang janji leluhur kita untuk mengembalikan ajaran-ajaran leluhur dulu yang berupa kesadaran murni kepada masyarakat Nusantara. Jadi demikian sedulur, semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga semua para martir, para pahlawan kesadaran murni ini mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Dan semoga semua keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Jadi jangan tunggu lagi banyak nyawa yang melayang untuk kesadaran murni, untuk menyadarkan kita semua. Sudah cukuplah. Semoga di kedepannya sudah tidak ada lagi korban. Mari tingkatkan kesadaran kita untuk mewujudkan Nusantara menjadi mercusuar dunia. Tetap dukung channel Tubagus Purnama agar dapat berkembang dengan like, subscribe, dan komen.
karena subscribe dan komen panjenengan sangat kami butuhkan untuk mengembangkan channel ini agar dapat berkembang dan selalu memberikan wawasan-wawasan yang baru kepada panjenengan semua. Semoga bermanfaat. Saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuwun.